Halo guys, kembali ke channel aku dengan Marvelino Christian. Sebenarnya ini bukan hari kedua, tapi video kedua yang aku buat hari kedua ya. Buat untuk hari kedua. Nah, video kemarin kita udah membahas tentang yang namanya pemakaian berlebihan ya, yang mengakibatkan kematian. Dan sekarang sini aku juga udah janji di video saat itu bagaimana cara melihat ikan cupang kita tuh nyaman nggak dalam soliter atau tempat tinggalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita lihat videonya. Let's go. Nah, ini adalah cupang saya 1, 2, 3. Satunya di aquascape yang depan sana. Dan nih ikan cupang ini kita bisa lihat satu tanda cupang itu nyaman dengan tempatnya tuh enggak nih. Aku pakaikan center. Dan nih, ayo tebak mana yang nyaman. 1, 2, 3. Yang mana yang nyaman? Kok jawab ini salah? Jawab ini salah, jawab ini yang benar. Kenapa? Kita bisa lihat perbedaannya ya. Di atas ini atau di pinggiran ini terdapat gelembung-gelembung ya. Yang sini tidak ada ya. Yang sini juga tidak ada ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada satu butir gelembung pun nggak ada. Tapi di sini malah terdapat banyak sekali gelembungnya. Dan nanti ini aku pindahkan ke bawah. Nah, oke. Ini udah aku pindahkan ke bawah dan nih bisa kalian lihat tuh. Di situ ada gelembung-gelembungnya tuh ya. Aku tunjuk pakai jari tunjuk aku nih, ada gelembung-gelembungnya. Ini banyak sekali, dan artian banyak sekali. Dan sebenarnya kalau ikan cupang seperti ini menghasilkan gelembung, berarti mereka nyaman atau dia nyaman dalam tempat tinggalnya. Berarti aku sudah tahu bahwa cupang aku ini ya, dia ini nyaman ya, nyaman di tempat tinggal soliter atau botol yang besar ini. Ini besar sekali teman-teman. Tahu sendiri ini botol apa ya? Aku nggak akan kasih tahu. Ini botol teh pucuk. Nah, di sini ikan cupangnya nyaman ya, berarti kalian juga tahu dong buat ikan cupang nyaman tuh gimana caranya. Nah, di video kali ini juga kita akan membahas cara membuat ikan cupang nyaman. Oke. Yang pertama adalah tempat atau ukuran wadahnya. Ya. Tempat atau ukuran wadahnya ini seringkali dibicarakan atau dibincangkan banyak seller atau breeding ikan cupang. Ukuran berapa sih yang baik buat ikan cupang di tempat tinggal ini? Semua ukuran boleh, tapi yang biasanya kita sering lihat adalah kecil sekali. Di botol yang berukuran telapak tangan saya ini, yang kecil sekali itu dalam artian satu gelas air yang bisa ditampung satu gelas air yang kita minum sekali, dia bisa di tempat itu. Nah, bagaimana dia itu nyaman atau enggak? Nah, kita di seller-seller ikan cupang kita bisa lihat saat di botolnya tuh apakah mereka mengeluarkan gelembung atau enggak ya. Tadi mereka nyaman, tandanya mengeluarkan gelembung. Kita lihat kalau dia nggak mengeluarkan gelembung, berarti mereka nggak nyaman tempat kecil. Jadi ada cupang yang nyaman di tempat yang kecil, ada yang nyaman di tempat yang besar, ada pula yang nyaman di tempat yang sedang. Jadi kita tinggal lihat gelembungnya, atau kita misalnya bisa ikan cupang, kita beli satu ikan cupang, dia nggak nyaman. Nanti pas kita lihat di botolnya dia nggak nyaman tempat yang itu, nggak mengeluarkan gelembung di tempat yang sangat kecil, kita masukkan ke tempat yang sedang, dia nggak mengeluarkan gelembung sudah satu hari, masukkan ke tempat yang paling besar. Ketika dia mengeluarkan gelembung, nah berarti tandanya dia sudah nyaman tempat yang besar ya. Dilakukan satu hari, kita lihat hasilnya dia lebih ngeluarin gelembung banyak di mana. Kalau lihat tempat yang besar, berarti kita harus naruh dia tempat yang besar. Kalau tempat sedang, kita naruh tempat sedang. Kalau tempat kecil yang dari seller tadi, taruh saja di situ. Nah, seperti ini. Kita naruh tempat besar, ternyata dia nyaman sekali. Ini sedang sih, sedang nggak terlalu besar banget. Nah, ya, dia sedang, dan ini nyaman sekali untuk dia. Adanya gelembung, berarti dia nyaman ya. Lanjut yang kedua, yaitu badan ikan cupangnya atau ukuran ikan cupangnya. Nah, dengan ukuran ikan cupangnya ini kita bisa lihat dia besar, kecil, atau sedang. Kalau yang sedang ya seperti tadi saya balik lagi, yang sedang ditempatkan ke yang besar, yang kecil tempatkan ke yang sedang. Ada pula yang besar tempatkan ke wadah yang kecil. Nah, itu ada. Dan balik lagi saya jelaskan gimana cara lihatnya ikan cupang itu nyaman.
yang gede ke tempat yang kecil dia nyaman misalnya, atau yang gede ke tempat yang sedang dia nyaman, caranya gimana? Ya, balik lagi di sini dia terdapat gelembung ketika dia nyaman di tempat tersebut. Ya, tidak peduli mau tempat kecil tidak tempat besar ya. Yang penting dia mengeluarkan gelembung. Ya, teman-teman. Kalau seperti ini nih, fungsi yang di atas ini dia tidak mengeluarkan gelembung ya. Sama sekali bisa kalian lihat dia tidak mengeluarkan gelembung. Dan berarti ini tandanya dia kurang nyaman di tempat ini. Namun apa yang harus kita lakukan ketika cupang kita tidak nyaman? Ya, adalah balik lagi tadi ya. Kita pindahkan ini ke tempat yang lebih sedang ya. Maksudnya ini ke tempat yang lebih kecil, sedang, besar. Kalau tadi kalian pakai tempatnya kecil, nggak ngeluarin gelembung, pindahkan ke tempat yang sedang. Kalau tempat sedang dia ngeluarin gelembung, nggak ngeluarin gelembung, pindahkan lagi ke tempat yang besar. Kalian lihat ngeluarin gelembung, oh berarti dia nyaman tempat yang besar, maka kalian tempatkan lah ya cupangin tempat yang besar ya. Bergantung pada selera ikan cupang, memang bukan karena ukuran tapi karena seleranya juga ya. Jadi ini ada modal-modalnya yang cukup ringan, sulit, sangat sulit ya. Ringan itu modalnya kecil, kan pakai tempat wadah yang kecil. Sulit kalian pakai tempat wadah yang sedang. Yang sulit sekali ya, atau sulit banget kalian masukkan ke tempat akuarium seperti aquascape itu ya. Dan bisa kalian lihat di aquascape aku itu, aku lihat dia tidak mengeluarkan gelembung, tidak nyaman, atau bagaimana ya, aku kurang tahu. Nah, nanti lanjut lagi aja ya yang nomor 3. Nomor 3 kan ya, lanjut ya nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah tergantung pada jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya jantan, berarti dia lebih sering mengeluarkan gelembung ya. Ingat nih, tulisan jenis kelamin jantan lebih sering mengeluarkan gelembung. Nah, kita hapus tulisannya. Dan jenis kelamin betina bisa mengeluarkan gelembung, tetapi tidak terlalu banyak, kadangkala tidak sama sekali ya. Jadi bisa kita lihat betina itu ya, di aquascape saya itu ikannya kan betina, dia nggak ngeluarin gelembung, itu maklum guys. Apalagi si betina itu ngeluarin gelembung, wah itu kita udah bisa paten kali, udah bisa tahu kalau ikan cupang itu sangat nyaman. Ikan cupang betina itu sangat nyaman yang namanya di tempat tersebut ya. Yang ketiga itu karena jenis kelaminnya, jantan lebih sering ngeluarin gelembung, kalau betina itu jarang ya. Kita bisa lihat dari telurnya, dan nanti saya akan buatkan perbedaan dari ikan cupang jantan dan betina ya. Tunggu aja video-video selanjutnya ya, nanti aku membuatkan. Nah ya, jantan dan betina. Nah ini saya kira ini jantan ya, karena bisa dilihat sendiri ya. Nanti saya akan kasih tahu, nanti kok saya bongkar kan nggak ada viewers ya, di video selanjutnya aja ya. Nah ini jantan nih, ini jantan, dan dia mengeluarkan telur maksudnya busa atau gelembungnya banyak, berarti dia nyaman. Nah ini memang 3 aja tadi. Dan intinya dari video ini apa? Intinya adalah kita harus mengetahui apakah ikan cupang itu berada di kondisi nyaman, tidak nyaman, atau biasa saja saat kita tempatkan di suatu tempat yang ukuran kecil, sedang, atau besar ya. Jadi kita harus tahu itu. Kenapa jika ikan cupang tidak nyaman di tempat yang kecil, sedang, atau besar itu, di salah satu tidak nyaman, dia akan merasakan stres namanya ya. Seperti kita kalau di rumah udah terbiasa di rumah yang sedang atau sederhana, kita nyaman. Tiba-tiba di rumah yang gubuk atau ya rumah berkecukupan sekali ya, rumah terbuat dari gubuk kayak gitu, kita nggak nyaman kan. Nah sama seperti yang di alam cupang ini, dia tidak nyaman merasa di suatu tempat yang kita sebenarnya harus tahu juga. Oke, terima kasih kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan share dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya, dan bye.